warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah, NIM C0C18045, Prodi Akuntansi A. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Di sini saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Yang pertama yaitu definisi piutang. Piutang atau akun reservable ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui WP, melakukan pengindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer. Lalu, piutang usaha. Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilakukan. Yang ketiga, piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki atau menguasai. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan atau pengalihan barang atau jasa, sewa, penjaminan, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu, nilai piutang dalam neraca. Biasanya nilai piutang yang tercantum dalam neraca ialah nilai piutang neto. Saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha, satu bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, usaha asuransi termasuk badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan. Lalu, piutang di luar usaha. Piutang tidak hanya terjadi karena penjualan barang atau jasa, sering itu pula piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang-piutang tersebut dapat digolongkan sebagai aset lancar. Apabila ternyata penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya digolongkan sebagai aset lain-lain. Definisi persediaan. Dalam Saketap yang diatur oleh IAI 2009-52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Lalu, jenis-jenis persediaan. 1. Bahan baku dan bahan pelengkap. Yang kedua, barang dalam pengolahan. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, barang dalam perjalanan. Dan yang kelima, barang konsinyasi. Sistem pencatatan persediaan. Menurut Wegan, Kimmel, dan Keso 2011 202-203, ada 2 sistem yang dikenal dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Berikut ini akan dibahas secara singkat. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak dapat mencatat secara detail harga pokok dan persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian atau neto
dikurang persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa perhitungan fisik. Sistem penilaian persediaan menurut Wild dan Kwok 2011 201 220. Penilaian persediaan barang dagang dibagi atas Specific Identification Method, kedua Cost Flow Method, Freeze in Freeze out, dan Average Cost. Ketiga, estimasi persediaan Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. Lalu perlakuan pajak pada persediaan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata average atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama, first in first out atau FIFO. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.